Pernahkah kamu merasa seolah sedang berjalan di dalam kabut yang tebal saat mencoba memahami apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran seorang wanita, di mana setiap senyuman bisa berarti 1000 hal dan setiap diamnya adalah sebuah teka-teki yang tak kunjung terpecahkan? Hari ini, kita akan membedah kode-kode rahasia tersebut secara mendalam, karena ketika seorang wanita mulai melakukan tindakan-tindakan spesifik ini, itu bukan sekedar kebetulan, melainkan sinyal absolut bahwa kamu telah berhasil menembus benteng pertahanannya dan kini sedang bersemayam dengan nyaman di dalam kepalanya. Bro, memahami psikologi wanita itu sebenarnya mirip dengan membaca sebuah karya sastra klasik yang penuh dengan metafora. Kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Kamu harus berani menyelam ke dalam lapisan-lapisan emosi yang paling dalam. Salah satu indikator paling kuat bahwa kamu sudah menguasai pikirannya adalah ketika dia mulai mengingat detail-detail kecil yang bahkan kamu sendiri sudah lupakan. Ini bukan tentang ingatan fotografis, melainkan tentang investasi emosional. Secara biologis dan psikologis, otak manusia cenderung menyaring informasi yang dianggap tidak relevan. Namun, ketika seseorang memiliki ketertarikan yang mendalam, sistem aktivasi retikular di otaknya akan secara otomatis menandai segala hal tentangmu sebagai prioritas utama. Jika dia tiba-tiba bertanya tentang bagaimana kabar kucing peliharaanmu yang sempat sakit minggu lalu, atau dia ingat bahwa kamu tidak suka bawang bombay di dalam burger, padahal kamu hanya mengucapkannya sekali sambil lalu, itu adalah tanda bahwa setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah permata berharga yang dia simpan rapat-rapat di dalam berangkas ingatannya. Fenomena ini dalam dunia psikologi sering disebut sebagai selective attention, yang didorong oleh dopamin. Dia bukan hanya mendengarkanmu, dia sedang memetakan duniamu ke dalam dunianya. Lalu, perhatikan bagaimana cara dia berinteraksi denganmu di ruang digital yang seringkali terasa dingin namun penuh dengan pesan tersirat. Di era modern ini, media sosial adalah jendela menuju alam bawah sadar seseorang, bro. Jika dia mulai melakukan apa yang sering disebut sebagai digital mirroring atau peniruan digital, itu adalah sinyal yang sangat kuat. Apakah dia sering menyukai unggahan lamamu, atau mungkin dia menjadi orang pertama yang melihat cerita Instagrammu secara konsisten, seolah-olah dia memiliki notifikasi khusus untuk setiap langkahmu. Namun, yang lebih dalam dari itu adalah ketika dia mulai menggunakan gaya bahasamu, emotikon yang sering kamu pakai, atau bahkan istilah-istilah unik yang hanya kamu yang sering mengucapkannya. Ini adalah bentuk sinkronisasi bawah sadar yang bertujuan untuk menciptakan rasa keakraban dan kenyamanan. Secara evolusioner, manusia cenderung meniru perilaku orang yang mereka anggap sebagai pemimpin atau sosok yang mereka kagumi untuk membangun ikatan sosial yang lebih kuat. Jadi, ketika kamu melihat dia mulai menggunakan kata bro dengan nada bercanda yang sama seperti yang kamu lakukan, atau dia mulai tertarik pada genre musik yang pernah kamu rekomendasikan, meskipun sebelumnya dia tidak pernah menyentuhnya, itu artinya frekuensi gelombang otak kalian sedang mencoba untuk selaras. Dia sedang mencoba membangun jembatan emosional agar dia bisa merasa lebih dekat denganmu, bahkan saat kalian sedang berjauhan secara fisik. Mari kita bicara tentang bahasa tubuh, sebuah bahasa universal yang tidak pernah bisa berbohong meskipun bibir mencoba menutupi kebenaran. Kamu harus jeli melihat perubahan mikroskopis pada perilakunya saat berada di dekatmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana arah kakinya menunjuk saat kalian sedang dalam sebuah kelompok besar? Psikologi perilaku menyatakan bahwa kaki manusia cenderung menunjuk ke arah apa yang paling diinginkan atau kemana hati ingin pergi. Jika kakinya selalu mengarah padamu meskipun dia sedang berbicara dengan orang lain, itu adalah bukti fisik bahwa pusat gravitasinya adalah dirimu. Selain itu, perhatikan pupil matanya. Saat seseorang melihat sesuatu yang mereka sukai atau yang memicu rasa gembira, sistem saraf otonom akan menyebabkan pupil melebar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk. Seolah-olah otak ingin menyerap setiap detail dari objek yang ada di depannya. Jika kamu melihat matanya berbinar dan pupilnya membesar setiap kali kamu menceritakan gairah atau impianmu, itu bukan hanya karena cahaya lampu ruangan, bro. Itu karena otaknya sedang memproduksi oksitosin, hormon cinta dan koneksi, yang membuatnya merasa aman dan tertarik secara mendalam padamu. Dia mungkin mencoba bersikap tenang, namun biologi tubuhnya sedang meneriakkan namamu dengan kencang. Satu hal lagi yang sangat krusial adalah ketika dia mulai menunjukkan kerentanannya atau vulnerability di hadapanmu.
Kita hidup di dunia yang keras di mana setiap orang memakai topeng untuk melindungi diri. Namun ketika seorang wanita mulai menceritakan ketakutannya yang paling dalam, kegagalan masa lalunya, atau mimpi-mimpinya yang paling konyol yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun, itu adalah tanda bahwa kamu telah menjadi tempat perlindungan baginya. Dia tidak akan melakukan ini pada sembarang orang. Baginya, kamu bukan sekadar teman bicara, melainkan sosok yang dia percayai untuk melihat sisi rapuhnya tanpa takut akan dihakimi. Dia sedang memberikan kunci masuk ke dalam taman rahasianya, sebuah tempat di mana hanya orang-orang terpilih yang boleh masuk. Saat dia mulai mengeluh tentang harinya yang berat atau mencari saranmu untuk masalah pribadinya, dia sebenarnya tidak selalu mencari solusi teknis, bro. Dia sedang mencari validasi emosional darimu. Dia ingin tahu bahwa kamu ada di sana. Bahwa kamu adalah pilar yang bisa dia sandari saat dunia terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ini adalah bentuk investasi emosional tingkat tinggi yang menunjukkan bahwa kamu sudah bukan lagi orang asing, melainkan bagian integral dari ekosistem emosionalnya. Jangan lupakan juga fenomena protective instinct yang muncul secara halus. Jika dia mulai membela namamu saat orang lain mencoba meremehkanmu, atau dia menunjukkan rasa cemburu yang sehat namun terkendali saat kamu menyebutkan nama wanita lain, itu adalah indikator kepemilikan emosional. Cemburu dalam dosis yang tepat adalah bumbu yang menunjukkan bahwa dia menghargai eksistensimu dalam hidupnya, dan dia merasa terancam jika posisi istimewa tersebut digantikan oleh orang lain. Dia mungkin akan mencoba menanyakan siapa wanita itu dengan nada yang seolah-olah santai. Namun percayalah, di dalam kepalanya, dia sedang melakukan analisis risiko yang sangat mendalam. Dia ingin memastikan bahwa dia tetap menjadi ratu di dalam pikiranmu, sebagaimana kamu telah menjadi raja di dalam pikirannya. Selain itu, perhatikan apakah dia sering mencoba mencari alasan-alasan kecil untuk menyentuhmu. Entah itu hanya sekadar menepuk bahumu saat tertawa, atau memperbaiki kerah bajumu yang sedikit berantakan. Sentuhan fisik yang tidak disengaja ini adalah cara bawah sadar untuk mendobrak batasan fisik dan menciptakan keintiman yang lebih dalam. Kulit adalah organ sensorik terbesar manusia, dan setiap sentuhan kecil itu mengirimkan sinyal langsung ke otak yang memperkuat ikatan kimiawi di antara kalian berdua. Bro, kamu juga harus memperhatikan bagaimana dia melibatkanmu dalam rencana masa depannya, bahkan untuk hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Jika dia mulai menggunakan kata kita alih-alih aku saat membicarakan rencana liburan bulan depan, atau dia bertanya apakah kamu akan sibuk di akhir pekan tertentu yang masih jauh, itu artinya dia sudah memproyeksikan dirimu ke dalam garis waktu hidupnya. Dia tidak lagi melihat masa depan sebagai perjalanan solo, melainkan sebuah petualangan yang ingin dia jalani bersamamu. Secara psikologis, ini disebut sebagai future pacing, di mana seseorang secara mental mensimulasikan kehadiranmu di masa depan karena mereka merasa nyaman dengan kehadiranmu di masa kini. Dia sudah membangun skenario di kepalanya di mana kamu adalah karakter utamanya. Jika seorang wanita sudah sampai pada tahap ini, itu artinya kamu bukan hanya sekedar mampir di pikirannya. Kamu sudah membangun fondasi yang kokoh di sana. Dia mulai mempertimbangkan pendapatmu dalam keputusan-keputusan pentingnya. Dia ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang karirnya, tentang gaya berpakaiannya, atau bahkan tentang masalah keluarganya. Kamu telah menjadi kompas moral dan emosional yang dia gunakan untuk menavigasi hidupnya. Selain itu, perhatikan frekuensi komunikasinya yang menjadi lebih konsisten, namun tetap berkualitas. Dia mungkin tidak akan membombardirmu dengan pesan setiap detik, karena dia juga menghargai ruang pribadimu dan ingin menjaga martabatnya. Namun, dia akan selalu menemukan cara untuk menjaga percakapan tetap mengalir. Jika kamu mengirimkan pesan singkat, dia akan membalasnya dengan paragraf yang penuh dengan detail dan emosi. Dia tidak ingin percakapan itu berakhir, karena setiap interaksi denganmu adalah sumber dopamin baginya. Dia akan menceritakan hal-hal lucu yang dia temui di jalan, mengirimkan foto makanan yang sedang dia makan, atau membagikan meme yang menurutnya kamu banget. Ini adalah cara dia untuk mengatakan bahwa meskipun kalian tidak sedang bersama secara fisik, kamu selalu ada dalam setiap helaan napas dan setiap momen kecil dalam harinya. Dia ingin berbagi dunianya denganmu karena dia merasa dunianya menjadi lebih cerah dan lebih bermakna saat ada dirimu di dalamnya. Ingatlah bro, bahwa semua tanda ini harus dilihat secara holistik, bukan secara terpisah. Jika dia hanya melakukan satu hal, mungkin itu hanya keramahan biasa. Namun,
Jika dia mulai menunjukkan kombinasi dari pengingat detail kecil, peniruan gaya bahasa, bahasa tubuh yang terbuka, kerentanan emosional, dan pelibatanmu dalam masa depannya, maka selamat. Kamu sudah secara resmi menguasai wilayah pikirannya. Kamu telah berhasil menciptakan kesan yang begitu kuat sehingga otaknya terus-menerus memutar ulang kenangan tentangmu seperti film favorit yang tidak pernah membosankan untuk ditonton. Ini adalah kekuatan dari maskulinitas yang autentik dan perhatian yang tulus. Kamu tidak perlu melakukan trik-trik manipulatif atau permainan pikiran yang melelahkan. Kamu hanya perlu menjadi pria yang bernilai, pria yang mendengarkan dengan hati, dan pria yang memberikan rasa aman. Ketika seorang wanita merasa dihargai dan dipahami pada level yang paling dasar, dia akan secara alami membuka pintu hatinya dan membiarkanmu masuk ke dalam ruang paling suci di dalam pikirannya. Sebagai penutup bagian ini, sadarilah bahwa menjadi penghuni tetap di pikiran seorang wanita adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Jangan sia-siakan kepercayaan dan ruang yang telah dia berikan padamu. Gunakan pengetahuan ini bukan untuk memuaskan ego sesaat, melainkan untuk membangun hubungan yang lebih sehat, lebih dalam, dan lebih bermakna. Dunia ini sudah penuh dengan hubungan yang dangkal dan transaksional, maka jadilah pengecualian. Jadilah pria yang ketika namanya muncul di layar ponselnya, dia tidak bisa menahan senyum kecil yang tulus. Dan ketika bayanganmu melintas di pikirannya di tengah kesibukan kerjanya, dia merasa memiliki kekuatan tambahan untuk menjalani hari. Itulah esensi dari koneksi sejati, di mana dua jiwa saling bersentuhan tanpa harus selalu bersuara, dan di mana kehadiranmu tetap terasa nyata meskipun raga sedang tak bersua. Teruslah tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu, bro. Karena pria yang berkualitas akan selalu menemukan jalan menuju pikiran dan hati wanita yang berkualitas pula.